waktunya untuk ibadah online. Seru ya? Ya kan? Aku juga. Lihat ini. Lihat ini. Apa? Anjing ini banyak banget. Ya ampun. Hari ini kan hari Minggu. Terus kenapa emang kalau hari Minggu? Kalau hari Minggu kita harus ibadah, ayo lah. Males. Nggak seru kamu mah. Nanti aja, aku mah nggak suka main sama dia mah. Iya. Hari Minggu harus ibadah. Walaupun hari Minggu kan lebih enak lihat HP. Kita main Iya, aja deh. kita mah Bisa main game, Kita ke kompleks sebelah aja deh. bisa lihat TikTok. Udah, dia mah nggak usah diajak. Daripada ke gereja. Harus untuk dipakai untuk yang baik. Ke gereja itu ngantuk loh, ngantuk. Iya lo ngantuk masih pagi. Ini lihat TikTok. Kita ibadah di aja. Biar nggak hantu. Udah, TikTok aja. Jangan mau dengerin. Gereja kan masih bisa minggu depan. Iya, benar juga ya. Iya bener gini juga. Ibadah kan masih ada minggu depan. Ada, tiap minggu juga ada, tapi harus HP ibadah. aja, HP. Halo adik-adik, selamat pagi. Kakak, selamat pagi kakak. Kalian ngapain masih di sini? Main HP kakak, main game. Enggak tadi Sekarang ada sudah jam 8 loh. Yuk kita mau kebaktian. Ya, apa? Hari ibadah. Ya, udah mandi. Sudah kak? Ya, Alkitab keluarin. Terus ke gereja. Alkitabnya sudah ada. Kenapa kok belum siap-siap untuk mana Di layar handphone kan bisa main Lo TikTok. kok masih TikTok? Bukan untuk Tadi bertiga. juga aku udah bilangin kakak, ibadah. Nah, ibadah ya, kalau ada suara-suara iblis nggak usah dengerin ya. Kita harus ibadah walaupun ibadahnya online jam 8 tetap jam 8 kita udah standby untuk kebaktian. Yuk, ya ibadah udah jam 8. Oke, mari kita ibadah. Ayo kakak, dadah kakak. Kalian mau kemana? Main TikTok aja udah. Kalau nggak kalian main TikTok, apa aja main TikTok? Pagi adik-adik. Pagi kayak. Pagi kayak. Sehat aja ya? Sehat, puji Tuhan. Gimana adik-adik sehat kan? Pasti sehat. Jadi dari juga tetap harus sehat. Jadi kita sekarang sudah jam 8 pagi. Waktunya kita untuk kebaktian. Jangan sama seperti teman-teman kita yang tadi ya. Nggak ada kebaktian ya. Iya ada juga ya. Ada ya. 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 Untuk memulai kebaktian kita mau bernyanyi, kita mau bilang aku pahlawan kecil, dan kita mau mengalahkan si iblis yang suka membisikkan kata-kata yang membuat kita malas untuk ibadah. Baik kalau adik-adik, kita harus mengikuti kebaktian setiap minggu. Betul. Tanya dia. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima. Siapa di pihak kita? Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Karena kita iblis itu musuh kita. Ya semangat adik-adik. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Ya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Engkau masih memberikan kami kesehatan, kesempatan untuk kebaktian pada pagi hari ini. Walaupun banyak sekali penyakit yang beredar di sekitar kami, tapi Engkau masih melindungi kami
tersebut. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan hati, pikiran kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu sebagai bukti ucapan syukur kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa fokus dari awal hingga akhir kebaktian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berterima kasih. Amin. Oke, ya kita mulai lagi nih. Kak, masih semangat dong. Masih semangat. Adik-adik berdiri dong, jangan duduk aja ya. Soalnya kita akan menggunakan tubuh kita untuk Oke, menyanyi. betul. Iya, sekarang kita gunakan tangan. Tangan. Kedua tangan. Terus kaki. Kaki. Setelah kaki, Mata. mata, mulut, dan seluruh tubuh kita. Itu lalu apa tadi? Memuji Tuhan tentunya. Ya, kita ini hati-hati gunakan tanganmu. Siap ya? Tangan kakinya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena bayi sudah melihat kita. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena bayi sudah melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati matanya mana? Hati-hati gunakan matamu. Karena bayi sudah melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati sama mulutnya. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena bayi sudah melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Sekarang semuanya. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena bayi sudah melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Oke, pada sekolah itu. Ya, sekarang semuanya bisa duduk. Kita mau baca Tita ke-7. Sebelum kita ke-7, berarti minggu depan kita ke-6 kan ya? Ya, betul. Sekarang Tita ke-7. Hafal ya semua ya. Ada yang hafal, udah hafal. Wah, udah khatam ya. Sekarang kita sama-sama menyebutkan Tita ke-7. 1, 2, 3. Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Apa itu Kak berzina Kak? Berzina itu Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Iya, itu pengertiannya. Tita ke-7. Sekarang kita mau nyanyi lagi. Nyanyi lagi Kak. Nyanyi lagi, harus semangat. Iya. Nih kalau biasanya di jalan kan ada 2 jalan kayak Oke. yang sempit dan lebar. Kalau yang sempit itu biasanya untuk motor. Kalau yang lebar itu mobil. Kalau di dalam kita yang sempit itu buat apa juga? Biasanya kita mulai pada Iya, nggak sempit dan lebar. Nah, kalau mau tahu kita harus mendengarkan lagu ini ya. kita nyanyikan ya supaya kita bisa mendengar. Semangat ya. Di dalam dunia ada
berkata lagi. Kamu baca kitab suci ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita bersukacita pada minggu ini. Sukacita kita akan digenapi dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan 68. Kita ikuti anak-anak dalam hati kita masing-masing, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat meluluhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam-imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu ini dan sampai ke hari kematian Tuhan Yesus, nas ini firman Tuhan
mengarahkan hidup kita untuk melihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus Kristus demi menyelamatkan kita, orang yang setia, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai penerus dosa, banyak yang dialami Tuhan Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus begitu baik. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia membangkitkan orang yang mati. Dia menolong orang-orang yang dalam kerasukan setan. Dia juga membantu orang yang dalam situasi kemalangan ataupun banyaknya pergumulan hidup manusia pada waktu itu. Tetapi karena ada yang tidak senang dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak rencana orang-orang jahat pada masa itu untuk melakukan yang tidak benar. Mereka melakukan yang tidak baik, dan juga karena mereka tidak senang terhadap perbuatan Tuhan Yesus yang baik, yang benar, yang membantu orang, para tua-tua tadi, orang-orang yang ahli Taurat, imam-imam besar, berencana untuk membunuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam konteks ini, dalam firman Tuhan pada hari ini yang kita baca, semua mereka melakukan sidang pengadilan kepada Yesus Kristus. Orang yang berbuat baik disidangkan. Orang yang melakukan mujizat-mujizat harus dihukum mati. Itulah rencana jahat, rencana yang tidak manusiawi terhadap Yesus pada masa itu. Anak-anak sekolah minggu, banyak yang dituduhkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka melakukan fitnah, mereka melakukan dusta, mereka benci dan dendam kepada Yesus Kristus, sehingga dalam pengadilan itu kita lihat tadi bangkit dua orang saksi palsu yang mau mereka berbohong, yang mau mereka berdusta. Yang penting Yesus Kristus harus disalibkan dan mati. Kejahatan pada waktu itu sungguh luar biasa. Tindakan yang tidak benar, perbuatan iri hati, perbuatan kebencian telah terpatri bagi orang-orang banyak pada masa itu. Imam besar ada di sana, ahli Taurat ada di sana, tua-tua di Israel ada di sana, tetapi semuanya sepakat untuk membunuh Tuhan Yesus Kristus. Sepakat mereka agar Yesus Kristus disalibkan. Inilah yang kita lihat, bahwa di tengah dunia ini orang yang berbuat baik selalu ada juga ganjarannya. Mereka, para orang yang menginginkan Yesus mati, kita lihat tadi bersaksi dusta mereka.
Itu hukum yang keberapa anak-anak? Hukum yang ke-9. Melakukan saksi dusta, melakukan sikap berbohong, sikap berdusta, dan juga menggosip, memfitnah. Akal sehat mereka telah hilang. Karena apa? Karena kebencian dan iri hati. Jadi anak-anak sekolah minggu harus kita buang, yaitu sikap berbohong atau berdusta. Harus kita buang dari hati dan pikiran kita memfitnah atau menggosip. Harus kita buang juga dari pikiran kita adalah hal-hal yang serak, hal-hal yang mencari untung di atas penderitaan orang lain. Perlu kita ingat, kalau orang yang dendam itu, orang yang membenci itu, orang yang iri hati, tidak akan pernah bahagia hidupnya. Pasti datang ganjaran, pasti datang kesulitan bagi mereka yang melakukan dusta, yang melakukan yaitu fitnah, yang melakukan bohong, sikap yang berbohong, sikap yang berdusta, atau sikap yang benci, dendam, yang bersifat kelakuannya jahat akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Tapi melalui nats ini, minggu ini bagi kita anak sekolah minggu diajak agar tetap menyenangkan hati Tuhan. Apa itu menyenangkan hati Tuhan? Jauh dari sikap benci, jauh dari sikap dendam, jauh dari sikap memfitnah, jauh dari sikap bergosip atau berbohong, jauh dari sikap memutarbalikkan fakta, tapi harus berjalan dengan kehendak Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan mau menyakiti, jangan mau menjelek-jelekkan. Seperti di dalam nas ini tadi, mereka sepakat semua untuk menghukum Tuhan Yesus yang kita tahu penuh dengan kasih Dia, penuh dengan mukjizat untuk membantu orang, tetapi banyak yang melakukan kejahatan kepada Yesus itu, seperti dalam nas ini tadi, mereka memukul, mereka meludahi, mereka menghina. Sebagai orang Kristen, orang yang takut akan Tuhan, kita jauhkan sikap membenci ataupun iri hati. Mereka iri kepada Yesus karena bisa membuat mukjizat. Mereka benci kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup, Mesias, penyelamat orang-orang yang percaya kepadanya. Anak-anak sekolah minggu, karena sikap iri itu atau benci itu, dendam itu tidak baik di mata Tuhan. Saya gambarkan ada seorang pelukis dan itu terkenal dia. Kalau anak-anak sekolah minggu pas bisa nanti melihat, ya, dicari di Google pribadinya Leonardo da Vinci. Dia pelukis yang terkenal tapi sudah tua. Ada yang muda, ada yang masih kuat karena lukisannya juga bagus dan menjadi sesuatu yang luar biasa lukisannya, dan itu menjadi pemenang lukisan itu
Leonardo da Vinci merasa iri, merasa benci kepada pelukis yang bagus tadi, yang muda itu. Michelangelo namanya. Karena iri hati dan bencinya Leonardo da Vinci, sampai dia meninggal pun tidak merasa bahagia. Itulah orang yang bersifat iri, yang bersifat benci tadi, tidak akan memperoleh kebahagiaan. Ahli Taurat, imam-imam besar, tua-tua di situ pada masa itu merasakan bahwa mereka menang, mereka bersukacita bisa menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi yang kita lihat adalah rencana Tuhan Allah yang jadi di sana. Bukan rencana ahli Taurat, bukan rencana imam-imam, bukan rencana tua-tua, tapi rencana Tuhan Allah melalui kematian Yesus itu di kayu salib adalah untuk menyelamatkan kita. Jadi kita jauhkan rasa benci, kita jauhkan rasa dendam, menggosip, karena itu tidak baik. Itu sebabnya anak-anak sekolah minggu, mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Jangan lagi kita mau menjelek-jelekkan, mau menyakiti hati orang, mau menghina teman kita, mau memukul teman kita, apalagi meludahi teman kita. Tapi ini yang diarahkan bagi hidup orang anak-anak Tuhan adalah sikap yang berkenan di hadapan Tuhan harus kita lakukan, sama seperti Petrus di sini tadi. Petrus ikut dia melihat kejadian itu, dia tenang, dia duduk di sana melihat peristiwa itu. Demikian juga kita dalam keteduhan, ketenangan, kita dalam sukacita yang dari Tuhan, tetap mau dengar kebenaran dengan firman Tuhan. Sebabnya marilah kita sebagai anak-anak Tuhan adalah jauhkan sikap dendam, iri hati, dan juga bersikap fitnah ataupun menggosip, karena itu tidak diperkenankan oleh Tuhan di kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman. Engkau datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus menyelamatkan kami. Engkau dihina, dipukul, Engkau juga diludahi ya Tuhan, demi menyelamatkan kami orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau mengorbankan diri agar kami beroleh sukacita melalui keselamatan yang daripada. Jauhkan hati kami ya Tuhan untuk berbohong, bersifat dendam, bersifat benci dan iri hati, bersifat melakukan kejahatan. Jauhkan dari kehidupan kami, sehingga kami benar-benar menjadi anak Tuhan yang selalu dengar kebenaran dengan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah, berkati anak-anak sekolah minggu, berikan hikmat, berikan juga kesehatan, tambahkan rezeki juga bagi orang tua mereka. Engkaulah Tuhan yang menambahkan sukacita di tengah-tengah keluarga anak sekolah minggu. Biarlah hikmat yang daripadamu juga menyertai kehidupan anak-anak dalam melakukan aktivitas mereka, walaupun melalui daring di sekolah, menerima pelajaran dari guru-gurunya. Tuhanlah yang memberkati,
dan memberikan pengertian. Berkati juga Tuhan seluruh kegiatan orang tua mereka. Biarlah melalui kegiatan tersebut pekerjaan yang baik, mendatangkan rezeki, mendatangkan berkat di tengah keluarga mereka. Sempurnakan ya Tuhan, doa kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan. Nah, untuk menguatkan apa yang sudah dikhotbahkan tadi, yang sudah dibawakan oleh Pak Pendeta tadi, kita punya ayat hafalan. Ayat hafalan di mana? Ayat hafalannya untuk minggu ini terdapat di Roma 3 ayat 24. Ayo dibuka dulu sebentar. Hafalannya. Roma itu perjanjian baru. Oke, yuk, sudah dapat? Ya. Kita mulai ya Kak ya. Oke, kita baca sama-sama dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, jadi hanya karena kasihnya maka kita semua sudah dibebaskan dari dosa. Ya, Pasti adik-adik akan menghafalnya dong. harus dong karena ini Sangat bagus dong. sangat bagus sekali. Ya, selanjutnya kita mau Persembahan. Kita persembahan. akan memberikan persembahan adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang disiapkan oleh adik yang terbaik ya. Dan walaupun Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang kita berikan, tapi dengan hati ikhlas kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kita bisa melalui OVO, GoPay, atau transfer atau bisa langsung ke gereja langsung ya. Bisa langsung ke gereja, bisa juga lewat SIM tuanya masing-masing. Dengan rapi ya, adik-adik bisa dipisahkan. Biasanya sih sudah paham lah Ya, itu ya kita persembahan sekolah minggu dan persembahan orang tuanya ya. kita akan nyanyikan lagu persembahan kita adalah Damai Yesus seperti sungai. Karena sampai saat ini kita masih bisa diberikan kesehatan. Ya, mari kita bernyanyi. Damai Yesus seperti sungai, damai Yesus seperti sungai, damai Yesus seperti sungai di hatiku. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan memberkati kita. Salam. Kebaktian kita sudah selesai ya, Kak? Sudah Kak. Oh, sudah selesai kebetulan pasti ada jargon kan. Betul. Jadwal apa ini Kak hari ini? Jargon ini berbeda dengan minggu kemarin Mas. Tapi awalnya masih tetap sama Kak. Ayo kita mulai Kak. Kita mulai ya Kak jadwalnya.